Assalamualaikum, salam damai sejahtera bagi Anda pemirsa. Kali ini saya mau berbicara tentang dua hal besar, yaitu pendidikan khusus pengacara pajak dan pendidikan khusus pengacara perbankan. Mengapa dua topik ini ingin saya sampaikan kepada khalayak luas, kepada masyarakat luas, khususnya kepada para profesional, mulai direktur komisaris sebuah perusahaan, direktur keuangan, direktur akuntansi, ya, direktur kredit, para manajer keuangan, manajer pajak, ya, manajer kredit, dan profesional pada umumnya, karena di dua bidang ini berdasarkan pengalaman nyata, pengalaman real saya selaku profesional, ternyata benar-benar ini sangat relevan, sangat penting dan perlu. Ada pengalaman-pengalaman yang sangat negatif yang nanti saya akan bagikan di dalam masing-masing topik pendidikan itu. Sekali lagi, bahwa dua topik ini untuk masa ini dan masa-masa akan datang benar-benar sangat perlu relevan bagi para profesional, khususnya para profesional di bidang perpajakan dan perbankan. Sesuai dengan bagian pengantar saya tadi, saya akan membicarakan dua topik besar, yaitu terkait pendidikan pengacara pajak dan pendidikan pengacara perbankan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan profesional, mengapa topik ini saya bicarakan? Terkait dengan pendidikan khusus pengacara pajak. Ada latar belakang pengalaman yang sangat empirik, ya, bahwa beberapa kali saya menerima klien yang sebelumnya klien itu bermasalah pajak lalu ditangani oleh pengacara umum, ya, advokat umum. Hasilnya benar-benar memprihatinkan, ya. Klien ini selalu kalah, hancur. Terakhir, ya, klien saya yang punya pengalaman pajak ini sudah membayar pengacaranya ratusan juta, bahkan yang kedua itu membayar sampai 900 juta. Tapi hasilnya benar-benar membuat dia hancur lebur. Ya, mengapa? Karena setelah yang bersangkutan menjadi klien saya dan saya periksa berkasnya, benar-benar pembelaannya sangat-sangat tidak bermutu. Saya harus mengatakan ini dengan terus terang. Ya, argumentasi pembelaan yang disusun oleh advokat umum untuk kasus pajak klien saya ini betul-betul tidak berbobot, ya, dan benar-benar dangkal sekali. Maka dengan demikian pasti itu akan merugikan, menjerumuskan klien saya ini ke dalam kekalahan yang hancur lebur, ya. Sekarang tentu sedang saya tangani dan saya ingin membantu menolong, tapi tentu sesuatu yang cukup berat karena menolong yang bersangkutan dari situasi yang sudah hancur itu, ya, kekalahan yang sangat-sangat menghancurkan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman profesional, mengapa ini perlu, sekali lagi sangat penting dan sangat perlu untuk Bapak Ibu, terutama para profesional, ya, para konsultan pajak, para advokat, para profesional perusahaan-perusahaan, ya, eksekutif perusahaan, memahami, mendalami sungguh-sungguh bidang perpajakan jika mau berprofesi sebagai praktisi atau pengacara pajak. Karena apa, Bapak Ibu, soal-soal pajak ini soal yang spesifik, soal yang spesialis, ya. Memahami pajak itu memang minimal diperlukan 3 penguasaan, gitu. Baik administrasinya, hitung-hitungannya, seringkali ini dikatakan akuntansi pajak, ya. Tapi sebenarnya saya ingin menetralisir istilah ini, jangan sampai dari teman-teman yang bukan berlatar belakang akuntansi itu takut gitu belajar pajak. Ini ilmunya itu ilmu berhitung biasa saja, ya. Dan yang kedua justru pemahaman hukum pajak yang harus sangat dalam dan sangat kuat gitu. Nah, di tempat saya di Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia atau Perjakin itu menyelenggarakan pendidikan yang sifatnya terapan, ya, mulai dari level basic, ya, level basic, kemudian ada yang intermediate, ya, di level intermediate, ya, dan nanti ada yang di level advance gitu, ya, level advance, ya. Nah, seperti ini,
uh, juga di bidang ini ya, transfer pricing dan lain-lain sebenarnya. Nah, buku-buku ini tidak saya tulis sebagai buku, saya cetak untuk dijual sebagai buku. Ya, pertama terus terang karena minat baca dari orang Indonesia itu masih rendah, ya, pada umumnya rendah. Yang kedua, kalau toh nanti saya cetak menjadi buku, mungkin akan menjadi buku yang bestseller gitu ya, karena terus terang buku-buku pajak itu masih langka di Indonesia. Tapi masalahnya adalah apakah ketika masyarakat membaca buku saya itu nanti bisa menyerap pengertiannya itu cukup besar gitu. Itu yang akan menjadi pertanyaan saya. Oleh sebab itu sampai sejauh ini saya nggak menerbitkan buku-buku ini menjadi sebuah buku yang terjual umum. Ya, saya memang sengaja membuat buku-buku ini saya peruntukkan khusus untuk modul-modul pendidikan khusus pengacara pajak di perkumpulan saya itu, ya, di Perjakin. Mengapa? Kalau teman-teman profesional ikut pendidikan di situ ya, di pendidikan khusus pengacara pajak di Perjakin itu, teman-teman itu memang saya akan berikan buku-buku ini, buku-buku pegangan ini, dibaca di situ, dibaca bersama-sama di pelatihan itu, di pendidikan itu, lalu bisa langsung berdialog dengan saya, berdiskusi dengan saya, bahkan berdebat dengan saya untuk mendalami isi buku ini. Sehingga teman-teman itu pertama sangat efisien, sangat efektif waktunya. Di dalam waktu yang relatif singkat akan menyerap begitu banyak, ya, pengertian yang bisa terserap itu akan jauh lebih banyak, lebih optimal, lebih maksimal. Ya, saya yakin. Karena apa? Karena langsung tatap muka. Ya, karena langsung ada mentor yang langsung bisa ditanya. Gitu. Ada banyak istilah teknis tentu di bidang perpajakan. Ada banyak hal yang tadi saya singgung tentang hitung-hitungan, ya, tentang administrasi pajak dan lain sebagainya yang bisa langsung ditanyakan ke saya. Ya, sehingga dengan demikian kalau teman-teman profesional ikut di kelas pendidikan khusus pengacara pajak di tempat saya di Perjakin, itu sekali lagi serapan akan materi-materi yang ada dalam buku-buku ini saya percaya akan jauh lebih efektif, ya, lebih banyak itu. Nah, di tanggal 11 November yang akan datang itu saya ada private class. Ya, sekarang sudah ada 2 kandidat peserta, tinggal 1 karena private class itu kapasitas saya hanya 3 orang. Ya, sekarang hanya tinggal 1 kelas. Nah, itu di level intermediate. Kebetulan dua-duanya langsung ikut di intermediate, ya, di level intermediate ini. Jadi sekali lagi dengan membaca buku ini di kelas langsung berdialog, langsung bertatap muka dengan saya, langsung berdiskusi dengan saya percaya akan menyerapnya akan lebih efektif. Di jadwal yang lain ada kelas basic, ya, ada juga saya buka sekali lagi kelas advance, ya, terutama di strategic litigation ini, ya, dan transfer pricing. Nah, transfer pricing yang saya kemukakan, yang saya tulis di sini itu adalah terkait 2 hal, ya, baik legal dan tax problemnya sendiri. Nah, banyak orang berbicara tentang transfer pricing seringkali hanya berhenti berkutat pada hal-hal yang sifatnya administrasi, apalagi transfer pricing itu di dalam bahasa harian seringkali disebut TP-Doc gitu ya. Jadi konsentrasinya itu lebih banyak ke dokumen gitu. Padahal di situ ada legal problem yang cukup dalam sebenarnya terkait dengan transfer pricing. Nah, apalagi kalau sekarang dikaitkan dengan Cortex, aplikasinya bagaimana, yaitu sekali lagi menyangkut administrasi saja. Tapi esensi problemnya itu harus didalami dengan sebaik-baiknya kalau teman-teman mau menjadi master di bidang perpajakan, ya. Di strategic tax litigation ini juga penting, meskipun teman-teman, tanpa mengurangi hormat saya kepada para konsultan pajak, belum tentu teman-teman para konsultan pajak, apalagi advokat yang umum yang belum pernah belajar pajak, itu betul-betul bisa memahami, bisa menguasai tentang bagaimana berlitigasi di perkara pajak, ya. Nah, di modul ini, di buku ini, saya sekali lagi menulis dengan kacamata yang terapan, gitu. Makanya kalau teman-teman ikut, itu sekali lagi jauh lebih efisien dan lebih efektif. Untuk teman-teman profesional, para advokat, para konsultan pajak, jangan segan, ya, jangan malu, jangan gengsi, atau bahkan jangan takut
ikut pendidikan khusus pengacara pajak. Karena kalau dengar pajak itu seakan-akan ada akuntansi pajak lalu takut hitung-hitungan gitu ya. Padahal sekali lagi saya ingin meyakinkan itu ilmu berhitung biasa. Jadi teman-teman tidak usah berkecil hati, ya, tidak usah minder dulu. Di zaman modern, semakin kita menjadi spesialis, ya, semakin langka, ya, kompetitornya semakin sedikit, tentu harganya semakin mahal gitu. Itu nilai plus dari menjadi spesialis. Nah, tentu diperlukan mental hijrah dulu. Nah, setelah itu konsisten menekuni bidang perpajakan. Bagaimana hal itu? Ya nanti bisa juga bersama saya bimbing bertahap gitu. Itu hanya persoalan di jam terbang. Di Perjakin itu tidak kurang dari 5 profesor dan 20 doktor dari hukum dan dari ekonomi akuntansi sudah ikut pendidikan. Saya mengharapkan begini, kalau profesor dan doktor saja mau belajar di Perjakin, apalagi untuk yang S2, S1, untuk generasi muda, lawyer-lawyer muda, sebelum telat, yuk belajar pajak, belajar menjadi pengacara yang spesialis. Saya akan bimbing, saya akan berikan ilmu yang benar-benar terapan. Tentu teorinya harus ada ya, tetapi saya heavy-nya itu lebih menekankan kepada terapan. Itu terkait pendidikan pengacara pajak. Sekarang saya berbicara tentang topik yang kedua, pendidikan khusus pengacara perbankan. Nah, rekan-rekan, juga ini merupakan sebuah pengalaman empirik ya, bahwa selalu saja ada advokat yang nekat menangani kasus-kasus perbankan, tetapi sekali lagi penguasaan ilmu perbankan, pemahaman tentang dunia bank itu dangkal sekali. Dan apa yang terjadi di dalam kenyataan, di dalam prakteknya, yaitu selalu merugikan klien gitu. Ya, terakhir misalnya saya pernah ketemu seorang banker, ya, seorang owner dari sebuah bank yang punya masalah BLBI, ya, yang ditangani, dibela oleh seorang advokat umum, tapi hasilnya apa? Malah hancur. Sekarang yang bersangkutan itu malah dinyatakan sebagai punya utang terkait dengan BLBI itu pada negara 4,5 triliun lebih gitu ya. Nah, padahal perihal BLBI sendiri misalnya itu benar-benar ini saya jadikan modul ya, karena betapa penting untuk memahami itu, karena BLBI ini sampai sekarang kan belum selesai ya. Ingat di zamannya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, beliau menjadi ketua Satgas BLBI ya. Dan ini tanpa mengurangi hormat saya kepada Profesor Mahfud MD, ketika orang ini banker tadi yang saya ceritakan itu appeal ke beliau, beliau pun menjawab bahwa saya nggak tahu perbankan gitu, saya nggak mengerti masalah perbankan. Bayangkan, itu padahal beliau adalah seorang profesor hukum dan seorang ketua Satgas BLBI. Itu cerita dari owner bank ini. Ya, nah lawyernya itu dipakai, dia hanya formalitas, hanya tanda tangan. Tapi sekali lagi apa yang terjadi? Kehancuran. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau kepada semua teman-teman profesional, terutama advokat, konsultan perbankan, ya, jajaran direktur bank-bank, ya, terutama direktur kredit atau manajer kredit, itu untuk yuk meningkatkan keahlian, meningkatkan kedalaman ilmu soal bank. Ya, saya menulis sebuah buku modul yang setebal ini, ya, Credit Analysis dan Bad Debt Solving. Sekali lagi, buku-buku saya ini pun saya nggak tulis menjadi sebuah buku untuk saya jual, karena sekali lagi saya merasa tidak optimis kalau toh misalnya ini saya jadikan buku lalu saya jual secara umum. Sekali lagi tanpa merasa GR, bisa saja buku saya itu menjadi bestseller. Ya, tetapi apakah benar yang membaca itu bisa menyerap dengan maksimum? Tapi kalau teman-teman para profesional mau belajar di kelas saya di pendidikan khusus pengacara perbankan, kan berbeda. Dapat buku modul, ya, lalu membaca bersama, lalu mendalami bersama, langsung berdiskusi, berdialog, bahkan berdebat dengan saya. Sehingga buku yang setebal ini di dalam waktu yang singkat itu dapat terserap dengan lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Ya, kenapa seperti itu? Karena belajar secara terapan, ya, itu berbeda dengan belajar di kelas kuliah-kuliah yang teoritis itu. Ya, belajar terapan ini benar-benar
empirik pendekatannya, ya, dan kemudian penguasaan kita secara teori itu betul-betul harus teruji di dalam praktek itu bagaimana. Nah, modul-modul yang semacam ini saya tulis itu berdasarkan pengalaman praktek, pengalaman empirik bertahun-tahun menjadi bank lawyer, gitu, ya. Nah, karena itu sekali lagi saya menghimbau teman-teman, kalau mau menjadi praktisi yang spesialis, ya, praktisi di bidang hukum ekonomi khususnya, karena di zaman modern itu sekali lagi menjadi seorang spesialis itu relatif kompetitornya sedikit, ya. Teman-teman kan harus menyadari, terutama yang dari advokat ini, sudah betapa banyaknya, ya, jumlah advokat itu, seperti oversupply, terutama di kota-kota besar itu, ya. Semua begitu mudah orang menjadi advokat. Ya, tetapi bagaimana kalau teman-teman menjadi seorang advokat yang spesialis, pasti itu kompetitornya jauh lebih sedikit, ya. Dan kalau menurut hukum supply and demand, ketika supply-nya terbatas, ya pasti demand-nya tinggi dan harganya akan lebih mahal daripada kalau oversupply. Ya, jadi saya mengajak teman-teman advokat umumnya, ya, dan tapi juga mereka profesional di bidang perbankan, ya, legal officer bank, manajer kredit dan sebagainya, yuk kembali mau lebih belajar lagi untuk meningkatkan skill dan pengetahuan di bidang perbankan. Di pendidikan ini juga tidak kurang dari beberapa doktor, ya, sudah mengikuti. Nah, maksud saya adalah kalau yang level doktor saja mau belajar, ya, nah apalagi teman-teman yang S2, S1, please jangan segan, jangan telat, ya. Yuk belajar untuk menjadi lawyer spesialis di dalam hal ini, lawyer spesialis perbankan. Itu catatan saya, dan salam merah putih.